Halo Sobat Asih, nama saya Dr. Erlangga. Saya adalah salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Asih Abhyakta. Jadi pada kali ini saya akan menginformasikan kepada Sobat Asih sekalian, kapan sih sebenarnya kita ini harus ke dokter spesialis jantung. Ucap dokter. Yuk curhat pagi dengan dokter. Jadi ada beberapa gejala gimana pasien itu harus periksa, setidaknya mencari tahu apakah benar atau tidak sakit jantung. Yang pertama, yaitu jika ada sesak nafas, ngongsrong, kemungkinan memberat ketika jalan jauh, naik tangga, kemudian kakinya bengkak, kemudian tidur harus 3 bantal atau 2 bantal, tidak bisa dengan 1 bantal, kemungkinan itu sakit gagal jantung. Yang kedua, jika kecurigaan sakit jantung koroner, misalkan seperti nyeri dada. Nyeri dadanya ini sangat tipikal, di mana nyeri dada seperti tertimpa benda berat, menjalar sampai ke tangan, sampai ke rahang, atau tembus punggung. Nah, itu yang harus dicurigai. Setidaknya kita harus screening dengan rekam jantung di poli jantung. Kemudian ada lagi yang gangguan irama jantung, misalkan sering berdebar, kadang pingsan, tiba-tiba pingsan seperti itu. Nah, itu harus was-was. Setidaknya harus tahu bagaimana rekam jantungnya. Apalagi jika memang lagi berdebar yang lama, segeralah ke IGD untuk direkam jantung untuk mencari tahu bagaimana irama jantungnya. Kemudian ada juga yang seperti penyakit jantung bawaan. Nah, itu beda lagi. Penyakit jantung bawaan mungkin usia muda sudah sering sesak, kemudian sering pingsan, kemudian kadang nggak kuat, lari seperti saat olahraga lari tidak kuat. Nah, itu setidaknya harus diperiksakan ke dokter spesialis jantung. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memodifikasi faktor risiko biar kita nantinya tidak sakit jantung. Ada beberapa hal yang bisa kita modifikasi loh. Misalkan darah tinggi, kita bisa kurangi dengan asin, kurangi makanan asin, kurangi makanan yang gurih-gurih. Tentu itu bisa mengurangi resiko darah tinggi. Kemudian diabetes, kita bisa mengurangi resikonya dengan mengurangi makanan-makanan yang manis. Kemudian dislipidemi atau kita tahunya kolesterol yang tinggi. Kita bisa menguranginya dengan makan makanan yang direbus, mungkin kurangi makan makanan yang berminyak, kurangi makan santan, jeroan. Nah, dari hal tersebut kita bisa mengurangi resiko kejadian sakit jantung. Khususnya di sini adalah sakit jantung koroner. Karena Sobat Asis sekalian sudah tahu nih gejalanya apa, kalau misalnya ada gejala seperti itu, maka silahkan ke Rumah Sakit Asih Abhyakta bertemu saya, Dr. Erlangga, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Tenang aja, kita sudah menerima BPJS loh.